Kamu, Tangi, Jiang Tianchai, berani bilang kamu nggak goyang sama sekali? Emangnya kamu nggak ada perasaan sedikitpun ke aku? Dia cuma pilihan kedua pas kamu lagi buntu aja. Eksistensi yang nggak mungkin bakal diakui bapakmu. Sadarlah, dong. Jaga sedikit harga dirimu. Kamu, Jiang Tianchai. Ayo biar kakak astronot lihat. Anak kecil siapa sih yang nggak nurut ini? Anak kecil Zhao Emyanyu. Katanya cita-citamu mau jadi astronot. Nenekmu sengaja minta kami datang buat wujudin mimpimu. Lihat, hari ini aku ajak teman sepermainanmu juga. Mau nggak bareng kakak? Nugas bareng? Mau. Tapi jadi astronot harus banyak pemeriksaan, loh. Kalau lolos pemeriksaan baru bisa jadi astronot. Ayo. Kakak lihat, buka mulut lebar-lebar. Di dalamnya banyak monster kecil, loh. Nggak mau jadi astronot lagi. Jangan takut, kita jadi astronot ya. Kita jadi astronot, kita lawan monster. Kan udah aku bilang, cara ini nggak bakal jalan. Rumah sakit ya harus kayak rumah sakit, lihat sekarang. Berantakan banget, kayak badut aja. Menurut Dr. Lin, rumah sakit harus kayak apa? Semua dokter harus pakai jas lab putih. Bawa data tinggi-tinggi, terus permintaan pasien dan keluarganya. Diabaikan gitu? Dokter Chen kayaknya perhatian banget ke Dokter Tangnya. Sebagai rekan kerja, aku kasih saran. Kalau suka, beranilah ngejar. Jangan sampai nanti keburu diambil orang lain. Baru nyesel. Dokter Lin baik hati ya, aku penasaran. Dulu kenapa Dokter Jiang sampai mau putus? Dokter Chen ada waktu buat gosipin urusan orang. Mendingan banyak-banyak baca buku baca koran. Tingkatin kemampuan kerjamu. Operasi perbaikan bibir sumbingmu itu masih bisa ditingkatkan. Teknikmu emang bagus. Tapi juga harus ada kesempatan buat dipakai. Tiap hari nurutin yang tua terus yang kecil. Awas ketinggalan. Kayaknya adik kita ini lebih pemberani dari MU ya. Nah kita cuma bisa pilih satu astronot. Bagaimana kalau pergi menjalankan misi? Iya ya, gimana dong? MU hebat banget. Kakak, bisa nggak pelan-pelan? Gigi bungsuku di mulut ini baik banget kok. Aku heran kenapa waktu lawan monster kecil dia nggak bereaksi. Ternyata kita nggak paham kalau di mulutnya ada pahlawan dan penjahat yang tinggal. Tunang aja MU. Kak P11 itu dokter antariksa paling ganteng. Dan paling lembut di dunia. Ayo MU. Kita tutup mata, buka mulut kecil. Lalu ikut kakak keluar angkasa, oke? MU. Iya. Hebat banget. Bagus. Aku kasih tahu ya. Dulu di mulut kakak Kyu penuh Peppa Pig. Tapi sekarang dia jadi astronot. Bisa bawa Peppa Pig ke bulan. Iya, buka mulut. Ayo, berangkat. Ke bulan.
Jiang Tianchai. Kamu lupa ya? Dulu kamu juga gini lihat aku. Sebenarnya aku mau nanya satu hal. Apa? Anestesi gabungan ini. Gurunya bilang urutannya atau? Kelihatan banget tadi nggak serius dengerin. Lihat nih. Tangi, Aku ikutan nunggu. lucu banget sih ini. Anginnya gede banget. Gak apa-apa. Cepetan, cepet. Gak usah pura-pura. Kamu cowok apa nggak sih? Bola aja nggak bisa tangkap. Kiu aku nggak kuat, beneran nggak kuat. Kasianin deh aku, kita nyerah sekali aja. Nggak mungkin. Di kamus Kiao Qiu. Nggak ada kata kalah. Susah-susah Zheng Yuan kasianin. Izinin kita tinggalin sekali. Ngapain semangat banget sih, Neng? Ayo bangun. Cepetan. Oke bolanya. Siap. Kok dia datang? Aku juga nggak tahu. Bukannya ini cuma acara bonding? Kenapa nggak mau aku ikut? Kalian lanjut aja main. Kita pergi. P11, sini. Jangan marah, cepet minum. Biar adem. Ada apa yang bagus? Ngapain liatin? Aku salah Kiu, nggak liatin lagi. Ayo, bersulang. Daniel, Ternyata dokter Jiang juga ada bidang yang nggak jago ya. Kamu gak apa-apa? hebat banget. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi salah sekali lagi. Kamu bisa nggak sih? Lagi. Ini, Mau berantem kayaknya, seru banget. Sekali lagi. Ayo. Kalian berdua.
Diam aja di situ. Kesempatan bagus nih. Sebentar lagi pasti banyak yang perhatianin dia. Duduk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lanjut. Kakinya keseleo. Nggak apa-apa. Aku istirahat dulu di sana. Aku temenin kamu. Ayo. Hati-hati. Sini sakit enggak? Di sini. Sini. Agak bengkak, aku ambil kotak P3K dulu. Tunggu sebentar. Nggak apa-apa. Makasih ya, makasih bos. Ayo. Jangan minum kebanyakan, nanti mabuk lagi. Aku tahu. Aku kan datang tiba-tiba. Kalian pada nggak suka sama aku. Tapi gak apa-apa. Aku nggak keberatan. Beneran? Malah, aku seneng banget hari ini. Soalnya, hari ini adalah hari aku sama Daniel. Hari kelima 475 sejak kita bertemu. 5475 hari, tepat 15 tahun. Kalian bilang, hidup ada berapa 15 tahun? Daniel, gelas ini untukmu. Terima kasih karena telah memberikan momen terindah dalam hidup Lin Fei Er. Kamu sudah mabuk, jangan minum lagi. Sudah tahu kamu masih peduli padaku. Kamu ini cuma mulut saja yang keras. Dokter Tang, gelas ini untukmu. Kasus Zhao MU itu benar-benar membukakan wawasanku. Aku habiskan, kamu santai saja. Aku gantikan dia minum. Kami sudah kenyang. Kami duluan ya. Kalian coba. Ya. Makan minum yang enak. Ah, Xiao Qiu. Kembali. Karena Dr. Lin sudah begitu tulus, maka gelas ini aku minum sendiri. Gelas ini untuk Qiu dan Pei 11. Kalau bukan karena kalian, operasi ini tak akan semulus ini. Ayo. sudahlah, kalau tak bisa minum, jangan dipaksakan. Gelas ini untuk kakak seniorku. Terima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun. Kalau bukan kau, mungkin aku tak akan sampai di titik ini dengan mulus.
Jika kau tak keberatan, aku selamanya akan menjadi adik juniormu yang paling dekat. Gelas ini. Dengan tulus kudoakan kalian berdua, semoga segera selesaikan salah paham dan kembali bersatu. Ayo pergi. Kamu ngapain sih? Tadi kan banyak orang. Jiang Tianchai, apa kamu gila? Ya, aku gila. Selama lebih dari 30 tahun ini, aku belum pernah segila hari ini. Kamu tahu efek samping terparah dari obat pencegah HIV itu apa? Bukan pusing, mual, demam, atau ruam. Tapi aku bermimpi sepanjang malam tentang kamu memasak di dapurku. Jadi, tak akan ada kembali bersatu. Aku mau kamu tahu dengan jelas. Aku. Yang kusuka adalah kamu, Tang Yi. Pak Jiang. Siapa ini? Kamu kenal? Aku belum pernah lihat dosen ini. Jiang Xiaohe. Satu-satunya di dalam negeri yang 3 kali berturut-turut memenangkan penghargaan kontribusi khusus Golden Scalpel. Profesor otoritas di bidang bedah jantung, ahli bedah jantung. Dia kesini ngapain, nah? Kalau capek kerja, pulang aja. Biar ibumu masakin daging merah kesukaanmu. Ayah dan kamu bisa main catur. Anakmu, Xiaon, kangen banget sama kamu. Tiap hari nyariin. Udah, jangan cerewet, lepasin. Anak masih sibuk. Kenapa aku nggak kepikiran? Nggak heran Dokter Jiang. Masih muda tapi udah hebat banget. Genenya emang udah bagus dari lahir. Ayahnya Dokter Jiang ya? Punya ayah hebat, jadi nggak perlu usaha keras. Buat dapetin semuanya dengan mudah. Memang patut diri. Bapak kesini ngapain? Kalau aku nggak datang, mana bisa lihat kamu di sini? Jadi anak orang lain. Itu karena kamu gagal jadi ayah. Kalau enggak, anak juga nggak perlu akur sama ayah orang.
Tian Chai. Dari kecil sampai besar, berapa banyak yang sudah kulakukan untukmu? Kamu tahu sendiri. Aku juga tahu. Kamu karena nenekmu kesal dan benci sama aku. Aku nggak mau hitung-hitungan. Tapi sekarang kamu udah dewasa. Nggak bisa terus-terusan hancurin masa depan sendiri. Pengorbanan? Pengorbanan yang kamu bilang adalah ninggalin aku yang umur 7 tahun. Sama nenek yang sakit-sakitan. Buat lanjut studi. Pergi 5 tahun lamanya. Atau waktu kamu susah-susah balik ketemu aku. Cuma peduli aku jalanin rencanamu atau enggak. Enggak peduli sama sekali apa yang kuinginkan. Aku cuma waktu ujian masuk perguruan tinggi. Tidak sesuai dengan harapanmu. Untuk belajar bedah jantung. Kau pikir aku menghancurkan masa depanku sendiri? Kalau sekarang aku memutuskan untuk tetap di rumah sakit ini, menjadi dokter gigi seumur hidup. Bukankah kau akan merasa tidak ada penerus? Jadi ini caramu membalas dendam padaku. Menggunakan tangan ahli bedah Tian Chai untuk melakukan hal-hal ini. Ada apa dengan hal-hal ini? Bukankah ini lebih baik daripada saling sikut di meja operasi? Dulu nenekmu di ranjang rumah sakit, memegang tanganku dan berkata, "Jangan biarkan dia mengikuti jejakku." Sekarang lihat. Dia memang terlalu khawatir. Kau tidak berhak menyebutnya. 3 kata, Jiang Zhaohe, bagiku. Sama sekali tidak berbeda dengan orang asing. Bukan karena apa yang kau sebut, pengejaran, itu. Nenek tidak akan meninggalkanku begitu awal. Pengejaran. Pengejaranku adalah membuat teknologi medis dalam negeri. Terhubung dengan internasional 5 tahun lebih awal. Kau tahu? Hati nuraniku bersih. Bagaimana denganmu? Apa yang kau kejar? Apa yang ku kejar? Seumur hidupmu kau tidak akan mengerti. Tian Chai. Maaf, aku tidak tahu ada orang. Aku pergi dulu. Tang Yi. Kebetulan. Perkenalkan. Ini pacarku, Tang Yi. Bukannya kau bilang operasinya sukses? Kenapa orangnya hilang? Kenapa? Tang Yi. Berhenti. Jiang Tianchai, ku kasih tahu. Yang bisa berdiri di sampingmu hanya Lin Fei Er. Kalian sederajat, saling mengenal akar. Dia yang paling cocok untukmu. Dia yang bersumpah padaku dan ibuku bahwa operasinya sukses. Tapi setelah ibuku turun dari meja operasi, tidak lama kemudian dia pendarahan hebat dan gagal diselamatkan. Aku takkan pernah lupa wajah kesakitan ibuku di ranjang rumah sakit. Semua ini berkat ayahmu. Stenosis berat katup mitral. Katup aorta.
stenosis sedang dengan regurgitasi sedang, disertai fibrilasi atrium. Ibunya saat itu baru berusia 47 tahun. Sama sekali tidak bisa menerima antikoagulasi seumur hidup. Kualitas hidup pasien. Saya sempat berpikir ada yang salah selama operasi. Tapi sebagai dokter penanggung jawab dari awal sampai akhir, apakah dia pernah berbicara apapun? Tidak, dia tidak pernah. Operasi itu saya lakukan selama 5 jam penuh. Saya ingat semua detailnya dengan sangat jelas. Semua indikator selama dan setelah operasi masih dalam batas terkontrol. Bahkan jika ibunya sendiri berdiri di sini, menanyai saya hari ini. Jawaban saya tetap sama, saya tidak melakukan kesalahan. Saya sama sekali tidak melakukan kesalahan. Dia memiliki masalah mulut yang parah sebelum operasi. Setiap kali konseling medis, saya selalu mengingatkanmu tentang masalah ini berulang kali. Ini sangat mungkin menyebabkan infeksi pasca operasi. Tapi bagaimana denganmu? Kamu agar kasus ini bisa masuk dalam penilaian spesialismu. Kamu memilih untuk menutup mata. Apakah kamu pikir ini hasil yang saya inginkan? Ini juga bukan hasil yang saya inginkan. Manusia pasti bisa mengalami hal yang tidak terduga. Kamu selama seumur hidup selalu mengejar tingkat keberhasilan operasi yang sempurna. Apakah kamu tahu mengapa saya meninggalkan Ping Jin saat itu? Setelah operasi itu, saya benar-benar bisa melihat siapa dirimu. Kamu terlalu fanatik. Kalau dia menunggu beberapa bulan lagi saja. Tunggu sampai periodontitisnya sembuh total. Baru bisa menjalani operasi. Tapi ayahmu yang memberitahu ibuku. Peluang infeksi setelah operasi sangat kecil sekali. Tapi justru peluang yang sangat kecil itu yang mengambil nyawa ibuku. Aku sangat benci ayahmu. Aku sudah membencinya selama 10 tahun, tapi aku lebih benci pada diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa meyakinkan ibuku untuk menunggu sebentar lagi? Menunggu? Kondisinya bisa menunggu? Kamu tahu kondisinya saat itu kan? Setiap hari penundaan menambah bahaya. Kamu tidak perlu jelaskan lagi. Kamu boleh menyalahkan saya yang egois dan fanatik. Menyalahkan saya yang kurang terampil dalam ilmu kedokteran. Tapi saya tidak izinkan siapapun meragukan integritas profesi saya. Saya Jiang Xiaohi. Selalu berperilaku jujur dan terbuka. Tidak sepertimu. Sengaja menempatkan gadis itu di dekat putra saya. Niatmu apa sebenarnya? Ini memang takdir. Takdir. Dengarkan aku. Jangan harap anakku tinggal di sini bersamamu. Menjadi orang aneh. Sepertimu. Fair. Paman Jiang, kenapa kau di sini? Kenapa sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku langsung teringat ibuku mendengar teriakannya minta tolong. Keputusasaan itu, kau takkan pernah mengerti. Tangi. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas, tarik napas, tarik napas. Kalau bukan karena bertemu Direktur Zheng, mungkin seumur hidupku, aku takkan bisa menerima kenyataan bahwa ibuku sudah tiada. Dia bilang padaku, kebencian dan penyesalan tak boleh menguasai hidupku.
meski tak bisa diubah. Tapi, saat aku dan ibuku putus asa mencari pengobatan, satu-satunya yang memberi kami harapan adalah ayahmu juga. Kita sepertinya pernah bertemu. Bu. 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 Tangi. Jangan sentuh aku. Dokter Tang, kau pikir kau benar-benar mengenal Daniel? Kau hanya tahu kau kehilangan ibumu 10 tahun lalu. Tapi tahukah kau apa yang dia alami malam itu? Nenek yang membesarkannya sekarat. Sedangkan ayahnya sedang berdiri di meja operasi ibumu. Karena kalian, Paman Jiang melewatkan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan ibunya. Jangan menyiksa dirimu lagi. Hal ini sudah terjadi. Bagaimanapun juga, tidak bisa kembali ke masa lalu. Roh bibi di surga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini.
Daniel. Aku tidak merasa salah memberitahunya yang sebenarnya. Kalau kalian sekarang bahkan tidak bisa jujur satu sama lain, jalan ke depan hanya akan semakin sempit. Apa aku harus berterima kasih padamu? Demi gengsi dan rasa posesifmu yang menyedihkan. Sampai kapan kau akan terus menghalalkan segala cara? Di hatimu, aku memang seburuk itu? Ya? Aku memang tidak rela. Kita berdua sudah kenal sejak usia 17. Sekolah, ujian, lulus, kerja, tahap mana dalam hidupmu yang tidak kuantar? Hanya sekali itu. Hanya sekali aku bersikap egois 10 tahun lalu. Kau mau hapus persahabatan 15 tahun kita? Selama bertahun-tahun di luar negeri. Pernahkah kau memimpikan nenek? Meski hanya sekali. Seseorang yang menyayangimu seperti cucu kandungnya sendiri. Baru saja menutup mata dan meninggalkan dunia. Tapi demi kesempatan dan prospekmu, kau langsung pergi tanpa ragu. Bahkan tidak berpikir untuk mengantarnya terakhir kali. Lin Fei Er, akuilah. Kau dan Jiang Zhaohi pada dasarnya adalah orang yang sama. Perasaanku pada nenek tidak kalah darimu. Tapi aku yakin, kalau jadi kau juga tidak akan mengorbankan masa depan demi cinta. Benar, kan? Universitas Claude Bernard Lyon 1. Kesempatan pelatihan khusus bedah kepala, wajah, dan leher. Aku merekomendasikanmu ke Profesor Baidi. Dia sudah setuju. Kalau mau, akhir bulan ini kau bisa terbang ke Prancis. Profesor Baidi adalah ketua Asosiasi Bedah Kepala, Wajah, dan Leher Eropa, hanya terima satu murid setiap 3 tahun. Kau tahu ini kesempatan yang didambakan banyak orang. Jangan bilang kau tidak tertarik. Kesempatan akan kucari sendiri. Tapi bukan sekarang. Profesor Baidi sudah hampir 70. Kalau kau lewatkan ini, tidak tahu kapan ada kesempatan seperti ini lagi. Jiang Tianchai, bagaimana dengan ambismu? Bagaimana dengan cita-cita kamu dulu? Apakah kamu benar-benar mau tinggal di tempat ini seumur hidup? Memperbaiki gigi orang dan menghabiskan waktu sia-sia? Saya harap kamu pikirkan baik-baik sendiri. Hubunganmu dengan Dokter Jiang cuma berakhir seperti itu? Kamu tidak bosan apa? Perasaannya lagi kacau nih, jangan nambah beban di sini. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Baiklah, saya pergi. Jangan dengarkan omongan Lin Fei Er yang mengadu domba. Masalah hubungan kan, harus kalian berdua yang putuskan sendiri. Selama kalian berdua sendiri merasa itu berharga. Kenapa harus peduli apa kata orang lain, kan? Andai semudah itu sih sudah baik, tapi masalah ini di antara kita. Kayaknya seumur hidup juga tidak akan selesai. Dokter, dokter, dokter. Sakit banget dokter. Cepat lihat gigi geraham saya dokter. Cepat periksa gigi geraham saya ini. Sakit banget, cepat cabut aja dong. Berapa banyak yang kamu minum tadi? Kami tidak menyarankan pencabutan gigi setelah minum alkohol. Tidak disarankan untuk mencabut gigi. Tidak disarankan? Terus bagaimana saya mau minum bareng teman-teman saya? Cepat cabutin dong sekarang juga. Nanti teman-teman saya udah nunggu saya buat makan di luar nih. Pak, Alkohol bisa mengganggu fungsi pembekuan darah. Itu pengaruhi pemulihan pasca operasi dan efek anestesi, apapun yang kamu bilang hari ini. Saya tidak boleh mencabutnya untukmu.
Saya akan periksa dulu ya, oke? Ayo, buka mulut. Posisi gigi geraham yang ini agak rumit, agak susah dicabut nih. Begini saja, saya akan berikan penanganan penghilang rasa sakit dulu. Setelah kamu pulang, 24 jam. Pak, Pak Tangi. Ada orang di sini, Gah. Pak, bagaimana keadaanmu? Cepat, ada orang sini. Cepat hubungi 120. Cepat. Bu, kami curiga pecahnya vena esofagus. Cepat hubungi 120. Hati-hati. Tangi, Tangi, bagaimana keadaanmu? Apa terjadi? Obat. Obat apa? Obatnya di mana? Obat. Obat apa? Tangi, Tangi, bagaimana keadaanmu? Alat penghisap. Cepat ambilkan alat penghisap. Menyingkir. apa yang terjadi padanya? Sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik saja. Tangi. Tangi. Sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik saja. Semuanya sudah berlalu. Sudah berlalu. Kita tidak mungkin putus. Tidak akan pernah, seumur hidupku. Sudah baik-baik saja. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Terima kasih, Jiang Tiancai. Terima kasih karena kamu muncul dalam hidupku. Terima kasih karena berkali-kali menyelamatkanku tanpa ragu sedikit pun. Ingatlah. Aku bukan Jiang Zhaohi. Dan kamu juga bukan ibumu. Aku tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Tapi mulai dari sekarang, kamu tidak lagi sendirian. Karena sebelumnya kamu menarikku keluar dari kegelapan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu.
Nah, Dokter Jiang. Mulai sekarang. Tolong bimbing saya banyak-banyak ya. Kandidat wakil kepala departemen kita belum ditentukan juga dari lama. Apa Direktur Zeng sedang mempertimbangkan Dr. Jiang ya? Kalau bicara soal pengalaman dan kemampuan, seharusnya gilirannya Dr. Chen kan? Dia kan murid langsung asli Direktur Zeng. Kalau Direktur Zeng memang punya niat itu, kandidatnya sudah diumumkan dari lama kan? Lihat sudah berapa lama lewat. Tidak ada kabar apa-apa sama sekali. Saya sekarang turun ke departemen umum, tapi diam-diam justru sedang melatihnya. Ia siap membuat Dr. Jiang yang bermasuk bisa mengalahkan yang senior loh. Kamu seharusnya kan sudah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerusakan saraf wajah kan? Kalian tukar posisi, operasi dilanjutkan. Ini jelas-jelas ide yang pertama kali dipikirkan oleh Dr. Chen. Dr. Chen. Jiang Tianchai. Ini semua karena kamu yang memaksa saya. Dr. Jiang. Ada foto semuanya. Dia memukul orang. Lihat, apakah itu dia? Iya, itu dia. Kalau pacaran, cari yang seperti ini. Dokter pria yang bisa akrab dengan anak-anak itu paling bagus. Sedang kerja, jangan mesra-mesra gini. Dokter Jiang yang tidak bermoral itu. Dulu dipecat dari rumah sakit Pingjin karena memukul pasien. Sekarang malah berubah jadi bakat muda yang sangat dicari di sebuah rumah sakit gigi di pesisir tenggara. Itu dia. Jiang Tianchai, etika kedokterannya buruk. Dokter tidak bermoral. Apa-apaan ini? Yang kayak gini masih jadi dokter? Kamu tidak perlu jelaskan panjang lebar sama saya. Saya kan tidak paham istilah-istilah teknis dokter gigi kalian. Berbelit-belit. Permintaan saya waktu itu jelas. Yaitu pasang gigi palsu untuk perbaikan. Tapi dokter Jiang ini, dia serakah, dia maksa saya untuk Melakukan apa itu? Operasi cangkok tulang rahang atas, pasang tulang buatan dulu. Nanti kalau sudah memungkinkan, baru lakukan operasi implan gigi. Dengar semua, ini apa-apaan sih? Saya sudah tanya ke teman dokter saya. Katanya operasi seperti ini risikonya sangat tinggi. Masa pemulihannya juga lama. Kuncinya, biayanya mahal banget. Lihat kalian, cuma mau cari uang. Sama sekali tidak peduli nasib rakyat kecil seperti kami. Tidak peduli nasib kami, iya betul. Waktu itu saya jelaskan dengan jelas, implan gigi. Dan gigi di awal lepasan, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Anda setelah paham betul kelebihan dan kekurangannya, sendiri yang pilih rencana implan gigi. Dan menandatangani surat persetujuan. Semua proses perawatan saya legal dan sesuai aturan. Jangan omong kosong, legal sesuai aturan apa? Waktu itu saya dibodohi kalian, kalau tidak lihat berita. Saya kira kamu orang baik yang suka menolong. Kok rumah sakit kalian berani terima dokter tidak bermoral seperti ini? Lalu kami mau berobat di sini dengan tenang bagaimana? Hari ini harus kasih saya penjelasan. Kalau tidak, jangan harap ada yang pergi. Semuanya, jangan berisik. Dokter jangan mungkin ya, orang yang memukul keluarga pasien. Pasti ada kesalahpahaman, ayo bicara baik-baik. Jangan ada yang saya fitnah. Semuanya tenang dulu ya. Itu terlalu jahat. Pasti akan ada solusinya. Qiu, kan kakak keduamu di Pingjin. Investasi di beberapa perusahaan media baru? Bisa bantu cari tahu. Ada video aslinya nggak?
Saya pasti akan berikan jawaban yang memuaskan. Oke, saya coba cari. Semuanya pulang dulu ya. Kalau begitu, Direktur Zeng, ingat janjimu. Harus beri kami penjelasan. Baik. Kita harus perjuangkan hak kita. Jangan sampai ditindas orang lain. Hari ini belum selesai, tahu. Mending aku ke dokter lain aja. Cuma aku yang percaya kamu, percuma. Kerjaan dihentikan dulu. Tenang, rumah sakit pasti selidiki tuntas. Asal kita semua bisa jujur pada diri sendiri. Aku nggak akan biarkan siapapun dirugikan. Ingat ya, laki-laki sejati harus bisa fleksibel. Jangan khawatir. Kebenaran pasti terungkap. Kalau sebelum kejadian itu, aku sudah bertemu kamu. Lalu kamu pakai psikologi ngawurmu itu. Menganalisisku sampai tuntas. Mungkin. Semua ini tidak akan terjadi. Itu bukan ngawur, itu ilmu beneran. Tapi, waktu itu, jangan-jangan kamu sudah berniat jahat padaku? Siapa yang berniat jahat pada siapa? Berani godain, nggak berani ngaku. Aku mana nggak berani ngaku. Aku tadi. Kamu mau apa? Kenapa nggak mau ajak aku masuk? Pacar lagi ngawasin ketat. Nggak enak. Kok nyalahin aku sih? Kalian ngobrol dulu, aku keluar beli sesuatu. Lucu banget ya. Aku yang mengaku paling mengenalmu di dunia ini. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Kamu ternyata menyukai tipe cewek seperti dia. Jika kamu datang ke sini untuk cari gara-gara. Kamu sudah lihat sendiri kan? Tolong pergilah dari sini. Aku datang ke sini cuma mau memberitahumu. Meskipun aku tidak percaya omong kosong yang beredar di internet. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kamu berubah jadi seperti ini sekarang. Dan Yao, asalkan kamu mau pergi ke Lyon. Kamu bisa lepas dari semua ini. Dari baru, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu masih bisa menjadi dirimu sendiri lagi dari awal. Sudah aku katakan, aku tidak mau pergi. Kamu buang saja niatmu itu. Apa kamu sudah gila? Apakah kamu tahu, jika kamu selesai melanjutkan studi, setelah kamu pulang ke negara ini, kesempatan apa yang akan kamu dapatkan nanti? Bisakah kamu tidak bertindak asal emosi? Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Kenapa? Hanya karena Tangi? Lalu apa hubungan kita selama bertahun-tahun ini? Atau apakah kamu tidak pernah mencintaiku sama sekali? Cinta. Apa itu cinta? Aku kira di antara kita, dulunya juga pernah ada cinta. Sampai saat kamu pergi ke luar negeri. Aku baru menyadari bahwa hubungan kita itu cuma cocok satu sama lain. Kebiasaan. Tanggung jawab. Tidak pernah ada rasa suka antar lawan jenis di antara kita. Jangan bilang padaku bahwa kamu dan Tangi punya rasa suka antar lawan jenis. Berapa lama kamu mengenalnya? 3 bulan. Kamu begitu yakin bahwa perasaanmu padanya bukan cuma dorongan sesaat? Apa yang dia punya sampai kamu begini? Dia cuma seorang dokter muda kelas bawah yang tidak punya latar belakang. Tidak punya keluarga terpandang, apa yang bisa dia berikan padamu? Lihatlah dengan jelas. Kitalah yang berasal dari dunia yang sama.
Di dalam duniaku, seorang dokter harus berjuang naik jabatan. Bisa tidak peduli siapa nama pasiennya, harus mempertimbangkan untung rugi. Untuk meningkatkan efisiensi penelitian. Tapi di duniaku, seorang dokter hanya punya satu hal yang harus dilakukan. Itu adalah menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Saat pertama kali bertemu Tangi, aku langsung tahu. Kamu, disinfeksi dulu, disinfeksi. Tidak, tangani pasien dulu. Aku bantu membalutmu. Tidak apa-apa, tangani pasien dulu. Baik. Dia dan aku. Barulah orang yang satu dunia. Jiang Tianchai. Apa kamu lupa? Sebenarnya siapa yang menemanimu di laboratorium? Melewati hari-hari dan malam-malam itu. Tapi tahukah kamu, aku tidak pernah ingin memasuki laboratorium itu. Begitu melihat data eksperimen itu, aku langsung pusing. Kamu selalu berpikiran sendiri. Kamu pikir dengan menemani aku melakukan eksperimen itu, aku akan senang. Lin Fei Er, selalu kamu. Dari awal sampai akhir, kamu yang menarikku ke dalam dunia yang bukan milikku itu. Kita tidak pernah orang yang satu dunia. Tidak baik, Dokter Jiang, terjadi masalah. Kapan kejadiannya? 1 jam yang lalu, tetangga sebelah yang mengantarnya, itu. Infeksi akut ruang submandibula. Salahku, dia akhir-akhir ini jarang kontrol ke rumah sakit. Seharusnya aku mengunjunginya di rumah. Kamu masih dalam masa penangguhan tugas, jangan khawatir. Dokter Chen ada di dalam. Anakku, ayah minta maaf padamu, tidak menjaga Xiao Chun dengan baik. Juga tidak merawat ibumu dengan baik. Ayah berdosa, ayah berdosa, ayah berdosa. Bibi Jiang orang yang begitu baik. Ayah berdosa. Bagaimana bisa? Ayah berdosa, ayah berdosa. Bagaimana? Bagaimana? Ucapkan selamat tinggal pada Bibi. Dokter Jiang. Terima kasih. Selama ini, menemani kami dua orang tua ini. Bermain-main. Banyak penyesalan yang terlewat. Tidak bisa diperbaiki. Jika dulu, aku juga punya kesempatan mengucapkan selamat tinggal pada nenek. Aku yang paling khawatirkan adalah kamu. Jangan marah sama ayahmu. Baik-baik saja ya. Cepat-cepat. Cepat. Berkeluarga. Nenek. Baru bisa. Tenang. Dokter Jiang. Kamu orang baik. Kalau nanti anakku pulang, tolong sampaikan padanya
Aku di dapur. Lemari pojok tenggara. Menyimpan acar kesukaannya. Bilang dia ingat. Pulang. Jenguk ayahnya. Jangan. Jangan. Nenek. Nenek. Sayang. Pulang. Pulang sama aku. Dachun dan Xiaochun masih nungguin kita. Kami sudah putuskan. Ini bisa bantu lebih banyak orang. Kalau aku tidak diskors, aku bisa selamatkan dia. Saat Tante Jiang dibawa ke sini, sudah terlambat. Seharusnya tidak seperti ini. Aku sudah ingatkan dia berulang kali. Untuk perhatikan kondisi mulut Pak Ge. Tapi aku tidak pernah terpikir untuk periksa dia. Ini aku. Ini salahku. Kalau saja aku lebih teliti. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tiancai. Jiang Tiancai. Jiang Tiancai, lihatlah aku. Lihatlah aku. Tidak ada orang yang berharap hal seperti ini terjadi. Bibi Jiang menderita diabetes dan mengalami infeksi ruang submandibular. Komplikasi seperti ini memang sulit untuk dicegah. Apalagi perkembangannya sangat cepat. Kami sudah melakukan yang terbaik dalam kemampuan kami.
Bagaimana keadaannya? Dia lesu sekali. Aku belum pernah melihat dia seperti ini sebelumnya. Jadi, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan di berita? Tentu tidak percaya. Aku sudah menemukan video asli yang kamu cari. Kita semua kenal keluarga pasien itu loh. Ayah Meng Meng. Bos kecil, berapa harga kerang ini? Kakak Tangi. Kakak Tangi, kamu tidak masuk kerja hari ini? Kenapa kakak ganteng itu tidak ikut? Apakah kalian bertengkar? Kenapa kamu punya begitu banyak pertanyaan sih? Aku harus jawab yang mana dulu nih? Lihat nih, apa yang aku bawa untukmu. Boneka beruang. Apa kamu suka? Suka, kakak Tangi. Selama kamu tidak datang ke sini, aku menyikat gigi dengan baik setiap hari loh. Keren sekali. Aku nonton dan langsung kakak kelas dan belajar banyak pengetahuan tentang kesehatan mulut. Nanti kalau aku besar, aku juga mau jadi dokter dengan begitu. Aku bisa bertemu kakak Tangi setiap hari. Kamu luar biasa sekali. Oh iya, bagaimana pemulihan mata kamu? Apa ada sakit mata? Tidak. Pemulihan mataku sangat bagus. Ayah bilang aku harus ingat seumur hidup. Orang yang mendonorkan kornea mata untukku. Nanti kalau aku sudah besar, aku juga mau menolong orang lain. Oh iya sayang, bisakah kamu jawab satu pertanyaan dari kakak? Tentu bisa. Apakah kamu pernah ke Pinjin bersama ayahmu? Pernah. Ayah pergi ke sana untuk mengambil barang. Lihat nih, aku sampai jatuh dan giginya copot satu loh. Kakak dokter yang mengantarku ke rumah sakit. Kakak dokter itu sangat galak, tapi tangannya besar dan hangat. Sama seperti kakak Tangi. Dokter Tang, kenapa Anda datang ke sini? Tuan Yo, Ayah, lihat ini, hadiah dari kakak Tangi. Hadiah yang dia berikan untukku. Dokter Tang, kalau ada yang mau bicara, kita bicara ke sebelah sana. Tuan Yo. Ini bukan kebenaran kan? Dokter Tang, saya tahu kamu orang baik. Saya juga tahu hubungan kamu dengan Dokter Jiang. Tapi kamu adalah kamu, dia adalah dia, kamu tidak perlu membela dia. Tuan Yo. Kita semua tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Kalau ada kesalahpahaman di tengah, kita bisa jelaskan dengan jelas. Tapi fitnah dan gosip itu benar-benar bisa menghancurkan karir dia sebagai dokter. Tidak ada kesalahpahaman, apa yang kamu lihat itu adalah kenyataan. Dia demi menyelamatkan orang kaya itu lebih dulu, meninggalkan putri saya begitu saja. Apa alasannya? Putri saya jatuh separah itu, wajahnya penuh darah. Dia terus-terusan teriak kesakitan. Sudah berkali-kali saya minta tolong dia, tapi apa yang dia lakukan? Dia itu sampah tak berperasaan. Dia tidak pantas jadi dokter. Tapi apakah kamu tahu? Orang sampah yang kamu sebut itu. Dia sudah pegang pisau bedah sejak usia 20 tahun. Dia adalah dokter spesialis termuda dalam sejarah rumah sakit pertama Pinjin. Dia bisa bekerja terus 24 jam menangani 8 operasi besar. Dia bisa demi orang asing yang bahkan tidak dikenalnya sama sekali. Berdebat keras dengan ahli terkemuka. Hanya demi 1% kemungkinan sembuh. Bagaimana mungkin orang seperti itu? Membedakan perlakuan karena status pasien? Saya minta maaf sama kamu. Memang salah saya saat itu. Operasi putri kamu setelah itu berhasil dilakukan dengan lancar. Tapi sikap saya buruk, tidak jelaskan dengan jelas sama kamu. Itu salah saya. Dokter Jiang, ini sebelah adalah temannya rumah sakit Kin. Tangani dulu ya, jika tanda-tanda vital stabil kirim ke sini dulu. Scan seluruh area leher, kepala, dada dan perut. Bukannya di sini ada dokter ya? Dokter cepat! Pasien sedang dibersihkan luka. Siapa yang izinkan dia membuka gorden ranjang? Saya temannya rumah sakit Kin. Anak saya luka parah sekarang. Saya harap kalian periksa dia lebih dulu. Bu, aku haus banget. Ada darah di dalam pelindung helm. Tapi tidak ada luka terbuka di wajah, mungkin ada luka di dalam mulut. Jangan lepas helm. Berapa saturasi oksigennya? Saturasi oksigen 88. Buka saluran ketiga, siapkan operasi. Baik, Dokter, anak saya yang datang duluan. Luka dalamnya belum diperiksa dengan jelas, saya. apa yang kamu lakukan? Kamu, tangani gedenya. Baik. Cepat, dokter! Alasan saya menyelamatkan orang itu duluan adalah karena saya menilai kondisi putri Anda sementara ini relatif stabil. Sedangkan orang itu jika tidak segera dioperasi, hidupnya akan sampai pada titik akhir. Saya tahu apapun yang saya katakan sekarang.
Tidak bisa menebus penderitaan yang dialami putri Anda saat itu. Tapi inilah kenyataannya. Di mata seorang dokter, pasien tidak ada beda kaya atau miskin. Setiap kehidupan, kami hormati. Sebenarnya sayalah yang salah pada Dokter Jiang. Saya tahu Anda juga orang baik. Saya benar-benar tidak bermaksud sengaja menyakiti Anda. Saat itu saya hanya tidak terima. Tidak terima anak saya menderita begitu besar. Saya tidak menyangka urusannya akan berubah seperti ini. Sesudahnya saya sempat ingin maju menjelaskan untuk Anda. Tapi setelah melihat sumbangan itu, saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Ibu saya terbaring di ICU. Perharinya ribuan. Mata anak saya juga tidak bisa melihat. Saya benar-benar sudah kehabisan akal. Uang-uang itu. Saya tidak seharusnya mengambil uang itu. Saya tidak seharusnya. Jangan begini. Saya yang salah pada Anda, Dr. Jiang, Master Yo. Saya malu bertemu Anda. Bangun, Master Yu, maafkan saya. Kakak saya menemukan dalang di balik berita itu. Bangun dulu baru bicara. Anda harus berterima kasih pada saya, karena tidak membocorkan perbuatan Anda. Master Yu, bangun. Saya salah pada Anda, Dr. Jiang. Terserah Anda. Tidak penting lagi. Bangun. Saya salah pada Anda. Bangun. Bermaksud pergi begitu saja? Kalau tidak, apa? Menunggu kamu, pemenang ini, datang melihat aku tertawa. Masalahnya sudah lewat. Tidak ada yang akan menyelidiki kebenarannya. Kamu tidak perlu menggunakan keluargamu yang terkenal di Lianis. Cahaya kebanggaan anak emas surga untuk memberikan belas kasihan kepada saya. Apa yang saya Chen Pei yang lakukan? Saya akui. Itu semua karena Tangi. Mungkin saja. Sebelum kamu muncul, saya pikir saya akan menjadi orang yang bisa menemani dia sampai akhir. Tapi kenyataannya memang sekejam ini. Kamu dengan mudahnya bisa menggantikan semua posisi saya. Dia adalah orang yang independen. Bukan milik siapapun. Siapa yang ingin dia bersama, itu adalah pilihannya sendiri. Kita bersaing secara adil. Adio? Adio? Apakah ini Adio? Apakah ini Adio? Orang-orang sepertimu sudah berdiri di puncak sejak lahir. Menikmati sumber daya terbaik, menikmati pujian dari semua orang. Lalu bagaimana dengan saya? Saya sudah berusaha sekuat tenaga dengan segala yang saya punya. Tujuan akhir yang ingin saya capai hanya saja merupakan titik awalmu saja. Apakah kamu tahu apa arti tidak punya apa-apa? Apakah kamu tahu apa itu burung lambat terbang lebih dulu? Pernahkah kamu melihat orang tuamu pada jam 3 pagi mengayuh sepeda roda 3 menjual sayur di pinggir jalan? Pernahkah kamu melihat saudara-saudaramu yang rendah hati berani malu meminjam uang kepada orang lain? Betapa hinanya itu? Pernahkah kamu mengalami 8 tahun berturut-turut hanya tidur 3 jam sehari? Di asrama tengah malam harus menutupi selimut. Membaca buku dengan senter? Kamu tidak pernah mengalaminya. Kamu tidak akan pernah mengerti. Karena kamu sudah memiliki segalanya sejak lahir. Ya. Saya akui.
Saya iri padamu. Saya sangat iri padamu. Saya tidak punya keluarga yang berpengaruh. Tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi. Saat saya dalam keadaan kesulit. Bahkan sebungkus mie instan pun harus saya makan 2 kali. Sudah sekian lama saya berjuang keras. Agar bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan masa lalu. Agar semua orang yang kusayangi bisa hidup lebih baik sedikit. Agar di hadapan orang yang kusuka, aku bisa lebih percaya diri. Apa salahku? Kenapa? Kenapa harapan kecil ini pun tak bisa kau berikan padaku? Aku tak pernah menganggapmu lebih rendah. Aku juga tak merasa lebih tinggi. Bahkan jika di posisimu, mungkin aku tak akan sebaik dirimu. Kau punya segalanya. Tak perlu khawatir apapun. Tentu saja kau bisa dengan mudah mengucapkan kata-kata indah ini. Kau hanya melihat mahkota keistimewaan di kepalaku. Tapi kau tak lihat. Setiap hari aku jalani dengan hati-hati di belakangku. Karena ayahku adalah Jiang Zhaohe. Sejak lahir aku ditakdirkan meneruskan jejaknya. Aku tak punya masa kecil bebas sepertimu. Juga tak punya hak memilih minatku sendiri. Bahkan tak ada teman dari orang tua, saudara kandung. Aku tak punya waktu untuk diriku sendiri. Dan semua yang kulakukan ini hanya agar layak menyandang gelar anak Jiang Zhaohe. Setiap hariku kuhabiskan dengan hati-hati. Sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian. Aku takut sekali membuat kesalahan. Jika salah, rekan kerja akan mengira aku dapat fasilitas. Aku main belakang. Kau pikir aku tak lelah? Kau pikir aku tak merasa tertekan dan menderita? Aku tak bisa pilih latar belakangku. Tapi aku tahu masa depanku harus seperti apa. Aku melakukan ini bukan untuk membuktikan diri pada siapapun, tapi agar tak menyesal nanti. Lalu kau? Usaha dan perjuanganmu selama bertahun-tahun hanya untuk mengalahkanku? Orang yang lebih hebat dariku banyak sekali. Apakah setiap hari ke depan kau akan hidup dalam perbandingan dengan mereka? Berusaha mengalahkan setiap orang? Percaya atau tidak, aku tak pernah menganggapmu sebagai musuh hayalan. Aku rasa setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang penting bagiku, cuma jadi lebih baik dari diriku kemarin. Itu udah cukup. Jalanku sendiri. Dulu aku pikir, selama aku punya semangat membara, pasti bisa bantu lebih banyak orang. Tapi nyatanya, meski aku udah berjuang mati-matian, nggak bisa ngubah prasangka dan diskriminasi yang udah mengakar itu. Jurusan yang aku pelajari 8 tahun. Skill yang aku asah lebih dari 10 tahun. Akhirnya di mata orang lain, bahkan nggak lebih kredibel dari solusi yang dihasilkan mesin dalam 3 detik. Chen Pei Ang ini sebenarnya apa sih? Aku bukan apa-apa. Kalau semua orang pada kabur kayak kamu, gimana industri kita mau maju? Kamu pikir cuma kita berdua bisa ngubah ekosistem industri ini? Gimana bisa tahu kalau nggak dicoba? Kamu masih nggak mau coba bujuk dia ke Lyon? Bujuk? Yang paling penting di bidang kita ini, menghargai keluhan utama pasien. Dia mau tinggal, pasti ada alasannya sendiri. Sebelum lalu, rumah sakit dalam negeri yang bisa bikin.
Implan gigi kompleks bisa dihitung jari. Bahan impornya juga mahal banget. Tapi sekarang, bahannya udah diproduksi lokal, harganya juga murah. Orang biasa juga bisa perawatan gigi. Aku lihat Jiang Tianchai hadapi pasien-pasien itu. Sambil senyum tulus. Bukankah ini lebih berarti daripada dia terima undangan ke Lyon? Terserah omonganmu. Aku nggak bakal nyerah. Sudah 15 tahun aku cinta dia. Bahkan kalau kalian berdua jadian, aku nggak bakal diam aja. Sebenarnya, setiap makalahmu tentang optimasi nyeri pasca operasi udah aku baca berkali-kali. Aku penasaran, gimana caramu bikin anestesi seakurat itu? Seorang anestesi yang bisa bikin pasien sadar, tapi nggak sakit selama operasi. Buat bedah mulut kami. Itu kayak dewa pelindung. Kamu nggak usah puji-puji aku. Nggak, serius, sama sekali bukan pujian. Aku sering mikir, kalau aku sendiri bisa pakai teknologi terbaru, membantu seorang anak dengan kelainan bawaan gigi hilang, membuatnya kembali percaya diri dan tersenyum. Bisa tersenyum tanpa menutup mulut karena minder. Aku sendiri akan sangat bangga dan bangga. Semoga kita semua bisa menjadi sinar paling terang di bidang masing-masing. Hati-hati, Dr. Lin. Seperti yang Anda harapkan. Puas. Chen Peiang baru saja pergi. Kamu sudah buru-buru mendorongku naik jabatan. Ini kan memanggangku di atas api, nanti bagaimana aku hidup? Kamu ini, jangan dapat untung lalu pura-pura merengek. Kamu pikir aku tidak tahu, kesempatan magang di Lyon itu. Kamu yang berikan pada Dr. Chen. Kenapa harus departemen umum? Bedah maksilofasial. Kalau tidak, lupakan. Anak muda. Jangan anggap platform sebagai kemampuan, orang berbakat. Dimanapun akan berada di puncak. Bisa mengakui kesalahan. Itu sangat baik, loh dalam hal profesional. Dia juga talenta yang langka. Lalu kamu begitu yakin. Setelah dia kembali, tidak akan lagi bertarung mati-matian denganmu. Aku mau percaya. Kekuatan dari kepercayaan.